welcome to iSpot, ICPR Podcast, podcastnya gue banget. Oke, di iSpot kali ini kita bakalan bahas seputar pengembangan diri nih teman-teman semua. Mulai dari cara kita mengembangkan value yang ada di dalam diri kita, terus juga bagaimana cara kita menemukan value yang ada di dalam diri kita. Dan itu semua kita rangkum di tema podcast tahun ini, yaitu Extraordinary You. Oke. Di episode pertama kali ini kita bakalan ngebahas pengembangan diri yang berkaitan dengan kepercayaan diri, ya kan? Main core dari seorang makhluk hidup untuk bersosialisasi gitu kan ya. Nah, di podcast kali ini gue gak bakalan ngomong sendiri karena tentu saja kalau ngomong sendiri garing ya saya. Tapi gue bakal ditemani oleh salah satu narasumber yang identik dengan tema atau topik yang akan dibawakan pada hari ini. Langsung saja kita sambut bintang tamu atau narasumber kita, yaitu Bang Ihsan Cahyo Saputra. Halo semuanya. Halo. Oke Bang, sebelum kita lanjut, gue pengen nanya dulu, basa-basi ya. Basa-basi. Host pada umumnya, apa kabar? Harusnya sih sehat, insya Allah sehat. Harusnya ya. Kalau nggak sehat, nggak mungkin di sini. Selanjutnya gue pengen nanya kesibukan lu sekarang nih Bang, apa nih Bang? Kesibukan gue, kalau malam gue push rank. Bentar, ranknya apa? Masih legend. Okay. Mentok. Gue kerja. Mungkin bagi teman-teman yang bisa nge-carry Bang Cahyo, silakan. Boleh. Di nomor ini. Boleh. Mentok saya soalnya. Oke, lu kerja sebagai apa nih Bang? Gue sekarang lagi kerja di KBIH. KBIH, kalau tahu nggak lu KBIH? Enggak sih. KBIH itu kalau jawaban seriusnya itu kelompok bimbingan ibadah haji. Kalau bercanda Belum nyiapin. Jadi skip dulu aja. Skip dulu. Tadi kan gue udah nanya nih kesibukan lu, terus apa kabar? Ya. Gue pengen ngulik sedikit latar belakang lu nih Bang. Berarti lu adalah mahasiswa dulu. Mahasiswa Universitas Papua. Ya, betul. Universitas tercinta ya. Tercinta. Betul. Hampir jadi donatur saya dengar. Hampir. Di jurusan ilmu komunikasi, terus juga ikut organisasi juga ya. Betul, ikut organisasi. Nah, gue pengen nanya dulu, lu tuh masuk Unpad awalnya emang takdir kah atau gimana? Takdir sih Unpad. Jujur sekali Anda ya? Iya. Dengan saya masuk gelombang 3 itu juga sudah menunjukkan bahwa saya gagal SNPTN dan SBM, makanya pilihan terakhirnya Unpad. Tapi bukan berarti Unpad itu jelek, cuma memang belum jadi pilihan utama bagi saya saat itu. Dicatat guys, Universitas Pakuan tuh bukan jelek. Cuma kalah sama negeri. Iya. Berarti lo ilmu komunikasi Bang, komunikasi. Lo sendiri milih ilmu komunikasi tuh karena emang suka kah atau terpaksa kah atau gimana? Kalau gua sih karena memang suka aja. Karena pada saat itu ya, pada saat gua waktu masuk itu di kepala gua ilmu komunikasi adalah ya udah kita komunikasi, kita ngomong gitu. Karena pada dasarnya gue suka ngomong di depan banyak orang gitu. Wah, ini relate dengan topik yang kali ini ya, betul. Karena kan kalau nggak kayak gitu, ini langsung beres podcastnya, langsung udahan kita. Oke Bang, tadi kan udah nanya seputar jurusan nih. Lu sendiri tuh dulu aktif banget gak sih dalam berorganisasi atau cuman kayak oh ya gue pengen organisasi aja? Waktu di kampus dulu gue ikut di ICPR, gue ikut HIMNI juga. Sama gue juga dulu sempat aktif di komunitas stand up. Oh, relate juga ya dengan pembahasan ini. Masih di call. Betul. Oke, tadi kan udah latar belakang nih Bang. Sekarang gue pengen nanya nih seputar kepercayaan diri. Bagi lu sendiri nih Bang, lu tuh punya apa ya pengertian khusus gak sih buat si percaya diri ini? Kalau menurut gue, percaya diri itu adalah ketika lu sudah mengenali diri lu sudah bisa tahu apa yang harus lu lakukan pada saat itu, dan lu sudah tidak kalah mental ketika berhadapan dengan orang. Karena bagi gue, misalnya kita public speaking, kita ngomong di depan banyak orang. Banyak orang yang akhirnya baru ngelihat lawan bicara, dia gugup, akhirnya ngeblank. Nah itu menurut gue lu udah kalah mental. Kalau lu punya confidence yang bagus, punya percaya diri yang bagus, itu nggak akan terjadi harusnya. Tapi itu perandaian yang unik ya, maksudnya kayak lu kalah mental dengan audiens lu gitu loh. Itu lu nemu perandaian itu tuh gimana gitu? Apa karena lu ikut berorganisasi kah atau gimana? Karena kalau itu gue punya perandaian seperti itu sepengalaman gue.
Ketika gue awal-awal baru-baru pertama kali stand up, mentor gue waktu itu bilang, preparation itu untuk public speaking penting, tapi yang lebih penting itu adalah mental. Kalau lu mental lu nggak kuat, ya lu pasti akan kalah. Bahkan sedikit cerita, waktu gue pertama kali stand up waktu itu, baru mau belajar stand up, gue nanya dong sama mentor, Bang, ini gue mau stand up, gue harus gimana? Nulis materi yang benar itu gimana supaya lucu? Mentor gue cuma bilang, lu nggak perlu belajar teknik, lu nggak perlu belajar nulis materi seperti apa. Yang penting lu naik ke atas panggung, rasain sensasinya, gimana rasanya orang banyak ngeliatin lu, gimana rasanya ketika lu ngomong orang tidak merespon atau justru orang malah tertawa. Itu ngebangun mental lu. Yang penting itu dulu. Kalau lu sudah tahu gimana rasanya, lu sudah tahu gimana mental lu terbangun buat ngadepin itu, baru kita belajar yang step selanjutnya. Jadi mental itu adalah step paling dasar dari membangun confidence menurut gua. Berarti mental tuh guys, ingat, mental tuh adalah basic dari membangun kepercayaan diri gitu ya. Berdasarkan pengalaman lu tadi. Ya. Oke Bang, kalau gua pengen nanya nih, lu tuh tipikal orang yang emang dari awal tuh introvert kah? Atau extrovert kah? Atau ambivert kah? Atau vert lain kah? Atau gimana? Jujur gue nggak tahu ya, gue itu introvert, extrovert, ambivert atau ambiven, gue nggak tahu tuh. Ambeien. Ya itu gue nggak tahu karena bagi gue itu bukan hal yang penting bagi gue gitu. Cuman kalau yang gue tahu adalah gue memang lebih nyaman untuk bicara di depan banyak orang ketimbang kita ngobrol berdua. Misalkan kita ngobrol berdua nih, orang-orang di belakang layarnya tiba-tiba berubah jadi alang-alang semua misalkan. Gue itu bakal kikuk pasti. Gue justru kalau ngobrol berdua itu malah kikuk. Kalau banyak orang gue justru malah lebih enjoy, lebih relax gitu. Kayak ada hawa yang membantu lu buat gitu ya. Lebih ke kayak gue tuh sebenarnya kan basicnya tidak terlalu jago basa-basi ya orangnya. Nggak tahu gimana caranya basa-basi untuk memperpanjang obrolan. Kalau ngobrol cuma berdua, gue takut kehabisan topik pembicaraan. Gitu aja sih masalahnya. Bener. Lu tadi kan sempat mention nih, lu tuh ikut komunitas stand up ya? Ya. Stand up Bogor atau apa? Stand up Unpad. Stand up Unpad. Berarti lu itu sering open mic? Dulu iya. Berarti ini berkaitan dengan jam terbang lu gak sih? Karena lu sering open mic ya lu juga percaya diri aja gitu. Selain betul. Karena mental lu ya. Kalau menurut lu gimana? Iya betul. Mental pun terbangun karena jam terbang. Untuk public speaking, untuk confidence itu gak bisa lu bangun dalam waktu singkat. Perlu latihan, perlu waktu, perlu banyak. Kalau lu mau ngebangun confidence tapi lu tidak pernah mencoba untuk tampil di depan orang, ya lu gak akan kebentuk itu confidence. Makanya memang harus sering latihan gitu. Penting mulai aja dulu. Betul. Apa sih bahasa Inggrisnya? Just do it. Itu tagline-nya siapa tuh? Adidas ya? Nike apa Adidas? Adidas apa Nike? Coba kalau tulis di kolom komentar. Bisa ya? Taunya Ardiles. Berarti itu karena jam terbang lu juga tadi. Lu mention apa sih kayak kepercayaan diri itu dibangun ya karena tadi landasannya mental, terus habis itu ada jam terbang juga. Nah Bang, menurut lu nih, lu kan sebagai orang yang pernah berorganisasi gitu ya. Menurut lu sendiri organisasi itu punya peranan yang penting gak sih dalam membangun kepercayaan diri seseorang gitu? Kalau menurut gue ya penting. Ada cukup pengaruhnya juga. Contohnya gini, kalau misalkan lu pengen ngembangin percaya diri, tapi lu nggak pernah ada kesempatan untuk menunjukkan diri lu. Ya gimana mau kebentuk? Kan dengan lu masuk organisasi, at least lu rapat, terus lu bisa menjelaskan ide dan gagasan lu, itu kan juga bisa membangun percaya diri lu pelan-pelan. Tapi kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan kita ngomongin organisasi, itu kan berkaitan dengan desire kita juga. Berarti desire tuh punya, menurut lu pribadi tuh desire punya peranan yang juga penting gitu dalam pengembangan diri seseorang, terutama dalam kepercayaan dirinya gitu ya. Iya, menurut gua ya itu juga punya pengaruh. Karena kalau tidak ada apapun itu, kalau tidak ada dorongan dari diri lu sendiri, ya lu ibaratnya lu satu dunia bilang lu semangat, kalau lu nya nggak mau semangat ya nggak akan ada pengaruh apa-apa. Tetap balik lagi di diri lu. Jadi tetap balik lagi ke diri kita masing-masing. Walaupun tadi udah dijelasin kayak misalkan, faktor yang mempengaruhinya tuh termasuk jam terbang, terus juga apalagi mentalitas gitu gimana.
Tapi itu semua kan nggak guna kalau misalkan emang dari dirinya kita tuh nggak mau. Nggak mau, ya. Gitu. Oke bang, tadi kalau misalkan kita ngomongin dalam organisasi, kan lu nih bang, udah berkarir lah istilahnya ya, udah kerja gitu. Kalau bagi lu sendiri, kepercayaan diri itu sebegitu pentingnya kasih di dalam dunia kerja gitu? Menurut gue ya percaya diri itu penting. Kalau misalkan lu tidak percaya diri, ya gimana orang bisa percaya bahwa lu tuh mampu untuk menjalankan tugas itu. Kalau lu nggak percaya diri, lu tidak akan menonjol. Ketika lu tidak menonjol, ya keberadaan lu tidak akan dianggap ada gitu loh. Tapi itu menarik juga sih, kayak kepercayaan diri itu berkaitan dengan eksistensi seseorang di satu instansi lah. Di kehidupan sehari-hari. Betul. Kayak misalkan kalau lu gak percaya diri, lu tuh gak menonjol di organisasi lu, terus lu gak berani ngungkapin pendapat lu. Mungkin pendapat lu bagus gitu kan ya. Kita tidak pernah tahu gitu kalau misalkan kita gak berani ngomong. Betul. Gitu. Oke bang, tadi kan kita udah bicara seputar kepercayaan diri di dunia karir, di dunia organisasi, terus di di kehidupan sehari-hari lah ya. Nah bagi lu sendiri nih bang, kepercayaan diri itu punya andil gak sih dalam menentukan masa depan lah? Ibaratnya kayak gini, misalkan dari sekarang gue tuh gak pernah percaya dengan diri gue gitu loh. Itu bakal mempengaruhi gue ke depannya kah atau gimana menurut lo? Menurut gue ya balik lagi, semua itu dari elunya sendiri. Kalau elunya aja tidak percaya pada diri lu sendiri, gimana orang lain bisa percaya sama lu gitu loh. Artinya ya kadang lu sebenarnya mampu nih di sini dalam satu bidang, atau lu mampu mengerjakan sesuatu, tapi elunya selalu ngerasa kayak aduh gua nggak bisa, aduh gua nggak pede, aduh gua takut salah. Artinya ya pun orang yang tadinya mau ngasih kepercayaan ke lu, akhirnya kalau elunya juga ragu, orang juga jadi ragu. Kalau menurut gua ya nggak ada salahnya ketika ada yang menawarkan atau ada kesempatan, ambil dulu, lakukan sebisa lu, semaksimal mungkin. Kalau misalkan ternyata memang gue sudah semaksimal mungkin, tapi gue ternyata tidak bisa di sini, berarti memang passion lu bukan di sana gitu. Berarti terabas aja. Terabas aja dulu. Kalau nabrak ya tinggal putar balik gitu aja. Kan tinggal mundur aja. Iya, nabrak mundur, cari jalan lain. Oke, tadi kita bahasnya seputar kepercayaan diri dalam menentukan masa depan, dan ternyata emang sebegitunya ngaruh ya. Karena balik lagi, kalau misalkan kita gak percaya dengan diri kita tuh, ya orang juga bakal ragu dengan kita. Ragu sama kita. Terus mungkin ada keputusan besar yang awalnya pengen dikasih ke kita nih, tapi gak jadi ya karena kita gak percaya diri. Betul. Kita gak gak percaya diri lah. Bahasa anak sekarang itu insecure. Lu ya, relate. Sangat relate. Kayaknya sering mengalami ya. Sering mengalami, relate banget. Insecure, overthinking, itu udah makanan sehari-hari dong. Itu kayaknya udah quarter life crisis. Iyalah. Oh ya, ngomongin tentang kepercayaan diri itu kan erat kaitannya dengan insecure atau rasa iri ya bang ya. Bagi lu sendiri nih bang, lu tuh punya tips gak sih kayak dalam menanggulangi rasa insecure? Mungkin teman-teman semua di sini yang nonton punya rasa insecure, misalkan kayak uang jajan gue tuh kurang goceng gitu dibandingkan teman gue yang jajannya tuh cepet, gue tuh cuma 80.000 gitu misalkan. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, tolong lah, tobat anda. Jangan pikir anda kayak gitu, tolong. Ya gimana bang? Kalau insecure ya jujur sebenarnya gue juga belum sepenuhnya terlepas dari itu. Gue juga masih sering insecure. Kalau ngelihat gue kerja nih, lihat teman-teman seangkatan gue kok kita sama-sama kerja, tapi kok kerjaan dia sepertinya terlihat lebih lebih enak. Instastory-nya sering ke Sabu Haci. Waduh. Sedangkan saya makan di warteg saja mikir dong gitu. Apakah ya itu insecure tetap ada, cuman sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya kondisi kita saat ini, percayalah ada orang lain yang kondisinya lebih buruk lagi dari kita. Lu jangan ngeliatin orang yang di atas lu, liatnya kadang yang di bawah biar lu bersyukur gitu. Karena ya kalau lu terus membandingkan kondisi lu dengan orang lain ya nggak bakal ada habisnya. Nah gini bang, tadi kan gue bahas insecure nih. Ada beberapa orang itu yang beranggapan bahwa
se-insecure ini, si rasa insecure ini tuh bisa ditanggulangin dengan rasa atau apa ya, sikap bodo amat lah. Bagi lu sendiri nih Bang, lu setuju gak sih dengan pernyataan kayak, oh gue bodo amat dengan orang lain, itu bisa mengurangi rasa insecure gue? Atau gimana lu? Kalau menurut gue rasa bodo amat itu mengurangi iya, tapi mengobati tidak. Kalau lu bodo ngelihat orang nih, bodo amat sama dia, tapi lu masih ada perasaan insecure-nya sedikit. Menurut gue ya jalan terbaik adalah bukan bodo amat, tapi lu harus berdamai dengan kondisi lu sendiri. Itu bukan gue ngomong gini bukan berarti itu adalah hal yang mudah ya. Itu adalah hal yang sangat sulit, berdamai dengan diri, berdamai dengan ekspektasi. Itu adalah hal yang sulit. Bahkan gue pun belum ada di titik ke sana, tapi terus belajar untuk di sana gitu. Berarti kayak rasanya kayak ini gue juga pandangan gue. Gue rasa tuh kayak muna aja gitu. Orang bilang dia bodo amat dengan prestasi orang lain, tapi tanpa ada rasa iri dia. Iya, pasti ada. Itu manusiawi banget. Manusiawi. Tolong ya, jangan kayak gitu lah. Itu manusiawi kok. Iri itu manusiawi. Iri itu manusiawi. Tapi balik lagi ya, bagaimana cara kita mengatur irinya tersebut. Betul. Nah Bang, balik lagi ke insecure nih Bang. Lu tuh punya punya pengalaman gak sih dengan kayak katakanlah insecure terhebat dalam hidup lu? Kayak misalkan lu waktu kuliah tuh lu iri sama temen lu yang punya pacar banyak gitu, nanti tiap hari, kalau bisa sih per hari gitu ya. Kalau pacarnya 7, Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Kalau Minggu biasanya double. Bagus, boleh. Aduh jangan deh. Kalau lu sendiri nih Bang, lu tuh punya pengalaman insecure terbesar gak sih dalam hidup lu? Ya kalau insecure, ya mungkin setiap hari ada saja insecure-nya beda-beda ya. Setiap fase kehidupan pasti ada ininya masing-masing lah. Kayak waktu zaman gue kuliah pasti insecure-nya adalah ngelihat teman-teman yang yaitu mungkin punya pacar, atau kok dia sama gue kuliahnya tapi kok IPK dia bisa tinggi ya, sedangkan gue enggak. Padahal gue ngerasa ya dia sama aja sama gue, belajar ya sekenanya gitu. Kalau untuk sekarang di fase hidup gue sekarang ya, di titik gue sekarang adalah yaitu teman-teman gue kok pada sudah banyak yang nikah gitu, yang cowok-cowok ya. Tapi yang gue insecure kan adalah bukan kenapa dia sudah menikah, tapi kok dia punya duit ya buat nikah. Lebih ke itu sih kalau gue, lebih ke uang. Kok uangnya dia punya uang ya, padahal kan gue rasa kerjaan dia ya biasa aja, mungkin ya gaji dia UMR, tapi kok dia bisa menghelat pernikahan yang lumayan mewah ya, dia punya uang ya. Lebih ke situ sih insecure gue yang saat ini. Kan kita tadi udah bicara insecure, gue pengen balik lagi ke kepercayaan diri. Kan terkadang tuh kita punya rasa gak percaya diri, atau bahkan karena omongan orang tuh kita desperate, malah gak percaya diri lagi. Lu pernah punya pengalaman gak sih kayak, oh gue pernah digini ini, gue kayak katakanlah gue pernah diomongin orang gitu, sampai-sampai lu tuh jadi kayak, gue gak yakin sama diri gue nih gitu. Kalau lu sendiri pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Kalau gua mungkin ini bukan insecure terbesar, bukan terbesar, tapi sampai kepikiran sampai sekarang. Jadi dulu gua pernah ini waktu gua masih rajin stand up. Masih rajin stand up dulu sebelum gua vakum. Sempat ada gua lagi nongkrong sama beberapa komika, dan salah satu komika senior, komika nasional sekarang. Ada pokoknya komika nasional dari Bogor. Jadi dia tuh nawarin rokok ceritanya. Iya. Yuk rokok. Enggak bang, gue nggak ngerokok. Tapi lu pernah mabok, dia bilang. Enggak, maksud gue kan gue ngerokok aja enggak, apalagi mabok gitu. Wah kalau gitu lu nggak akan bisa jadi komika nasional, lu nggak akan bisa jadi komika gede. Iya. Karena hidup lu terlalu lurus, jadinya perspektif lu terhadap dunia itu jadi terlalu sempit. Dia bilang gitu kan. Di situ gue ngerasa kayak, wah anjir, apakah iya gitu loh. Jadi sempat kepikiran, sempat agak insecure di situ. Tapi ya namanya waktu itu gue masih menggebu-gebu ketika digituin. Pandangan gue ya negatif aja. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika gue cerna omongan dia lagi, gue baru sadar bahwa oh ya hasilnya memang maksud dia memang positif. Jadi memang akhirnya hidup gue yang terlalu lurus, terlalu main aman, tidak mau ngambil resiko, bikin gue melihat dunia itu terlalu sempit. Akhirnya gue coba perbaiki diri. Bukan berarti gue harus menjadi nakal,
tapi lebih banyak ngobrol sama orang. Pengalaman itu kan nggak harus selalu kita yang alamin ya. Kita bisa dapat insight-insight dari orang lain, cerita-cerita dari orang lain, pengalaman dari orang lain itu. Itu ya berarti ya. Tapi omongan lu yang tadi ya kayak lu nggak bisa jadi komika nasional kalau misalkan lu kayak nggak mabok, nggak apa gitu. Karena balik lagi ya, maksudnya gue juga agak ngerti ya, agak ngerti nih dengan dunia komedi mungkin. Karena kan komedi kan berawal dari keresahan. Iya, betul. Keresahan yang diungkapkan melalui jokes gitu kan ya. Kenapa ngomongin stand up komedi? Tadi kan gue bahas seputar kayak rasa insecure terberat lu gitu. Nah bagi lu sendiri nih bang, lu yakin nggak? Lu yakin atau enggak kalau kepercayaan diri itu bisa mengubah mood seseorang gitu? Kalau menurut lu, terus pengalaman lu? Pengalaman gue, ya kepercayaan diri itu bisa merubah mood orang atau enggak? Menurut gue iya. Kalau lu tidak percaya diri, jatuhnya tuh vibes-nya pasti selalu negatif aja, selalu gelap aja. Tapi kalau misalkan elunya udah percaya diri, lu datang, lu pernah nggak sih ketemu orang yang dia belum ngomong apa-apa, baru datang aja, baru jalan aja, kayak suasananya itu langsung good vibes gitu, kayak seolah-olah di belakangnya ada pelangi. Nah itu confidence itu mempengaruhi juga lingkungan lu di sekitar lu gitu. Mood dan aura ya, persona dan pas segala macam. Nah bang, tadi kan gue udah ngomongin insecure. Kan ada beberapa orang yang saking percaya dirinya dia itu malah jadi overconfident. Iya. Dan itu menurut lu nyebelin gak sih orang kayak gitu? Sangat nyebelin. Ini kalau anda punya teman yang kayak gitu, dijauhi saja teman-teman. Patahin lehernya. Gue tabok aja gak sih? Gituin aja udah. Tapi lu punya pandangan gak sih dengan orang yang overconfident ini gitu? Ya gue nggak terlalu peduli selama dia tidak mengganggu gue. Meskipun kadang nggak apa-apa sih, orang overconfidence itu harus tetap ada di muka bumi buat jadi bahan julidan, itu aja. Ingat itu di klip. Masukin TikTok. Kadang kan gitu ya, kalau orang terlalu overconfidence, pasti kita teman-teman segitu tuh, gitu banget, ngeselin dah gitu. Tapi kalau nggak ada orang-orang kayak gitu, kita nggak ada bahan gibahan. Iya, jadi serba salah. Gitu. Orang seperti itu tetap harus ada. Cuma populasinya tolong jangan banyak-banyak. Kalau overconfident nih bang, lu pernah gak? Kita bahas pengalaman lagi. Lu pernah ketemu orang yang overconfident, saking overconfidentnya tuh bener-bener ngeganggu lu dan lu pengen patahin tadi. Kalau sejauh ini orang yang terlalu overconfident, sebentar gue ingat dulu. Nah ini, jadi bahan julitan ya abis ini nih. Kayaknya overconfidence enggak, cuman kalau yang sikapnya berlebihan, itu kayaknya ada aja. Banyak ya? Banyak aja. Lebay gitu ya? Lebay. Kata lu, ada sisi positifnya gak sih dari overconfident itu? Kalau bagi gua, apapun yang over itu pasti jelek. Confidence-nya bagus, tapi overconfidence, nah itu yang harus jelek. Artinya, ketika dia sudah punya confidence yang over, ini udah ada, setidaknya dia sudah punya confidence-nya. Artinya tinggal lu belajar gimana caranya untuk menekan confidence lu untuk di titik yang pas aja, jangan terlalu over gitu confidence lu. Jadi sesuatu yang lebih itu tidak baik. Tidak baik, selalu tidak baik menurut gua. Seperti hadis yang apa tuh? Ayo dong. Ini masalahnya. Ayo dong. Saya di update sosmed nanti kena saya cancel. Gimana sih? Mas ini boleh diminum mas? Boleh. Minum dulu ya. Oh, iya, Bang. Lu agak salah dong. Lewat kuping. Alhamdulillah. Lu dari sini tuh udah makan belum sih ke sini nanti? Sebenarnya belum. Cuma mau minta makan ke panitia kan gak enak. Ampun. Nih Bang, silakan makan aja Bang. Ini. Dan kita juga punya kue kering Bang. Apa tuh? Kue demoy. Ini boleh dimakan nih? Boleh Bang, silakan. Itu apa Koko Crunch ya? Bukan. Apa itu? Coba lagi. Kue kering enak. Kalau kita ngomongin tadi ya, lu udah bahas tentang overconfident dan segala macamnya, itu percaya diri. Lu tuh ada tips gak sih, katakanlah buat teman-teman semua nih di rumah, ada gak sih langkah perdana lah, kayak kita katakanlah gak harus masuk organisasi dulu, gak harus masuk ini itu dulu, gitu. Mulai dari hal kecil aja gitu. Lu ada saran gak sih buat teman-teman semua nih di rumah? Untuk confidence? Iya. Kalau bagi gua banyak ngobrol sama orang sih.
Karena sebenarnya kan harusnya ya intinya hidup ini belajar, kita belajar. Cuma cara gue belajar itu adalah ngobrol. Karena gue malas baca, jujur aja. Gue jangan malas baca. Jadi gue ngobrol dengan banyak orang sehingga gue dapat insight-insight baru. Pengalaman si A seperti ini. Sehingga bisa jadi pembelajaran hidup buat gue. Jadi sewaktu-waktu gue mengalami hal yang sama, gue tahu untuk apa gitu. Dan gitu juga kita bisa merhatiin orang dan kita ngobrol. Oh, si ini tuh cara ngomongnya seperti ini. Untuk confidence seperti si A bicara itu seperti ini tipsnya gitu. Kalau gue sih banyak-banyak belajar dari orang, caranya yang ngobrol. Sharing gitu ya. Sharing. Nah, seperti kita nih lagi Sharing is caring. langkah perdana bagi kalian yang mungkin pengen memupuk rasa percaya diri kalian gitu. Kalau misalkan kalian gundah gulana di rumah gitu kan, gue nolep banget gitu, pengen berubah gitu, ajaklah teman kalian buat ngobrol. Dan ya ngobrol apa aja ya Bang ya sebenarnya. Tapi yang harus gue disclaimer adalah itu cara gue ya. Gue nggak tahu kalau apakah itu works di kalian atau enggak gitu. Kalau gue ya itu caranya. Berarti kita harus nemuin caranya gitu. Cara masing-masing. Tapi itu mungkin bisa dicoba gitu ya. Salah satu caranya dari Bang Cahyo gitu. Oke nih Bang. Tadi kan udah ngebahas seputar tentang percaya diri tuh kayak mupuknya tuh gimana gitu. Lu tuh ada saran gak sih buat orang yang udah percaya diri nih, tapi pengen terus develop percaya dirinya tuh gimana? Selain di organisasi juga ya. Itu selain organisasi terus juga sharing ke orang tuh menurut lu gimana? How to expand? Kalau lu udah punya confidence mah udah nggak usah dibangun lagi. Tapi dijaga ritmenya agar nggak jadi kayak orang yang menyebalkan tadi yang kita bilang overconfidence gitu. Belajar dan introspeksi. Oh, gue apakah sudah benar atau belum? Takutnya ternyata gue ngerasa gue biasa aja, ini confidence gue udah segini udah pas, tapi bagi orang lain ternyata lu terlalu over gitu loh. Berarti itu salah satu hal yang mungkin sering orang lupain gitu, kayak introspeksi diri. Ya. Yang itu menyebabkan kalau misalkan nggak introspeksi malah jadi over gitu kan. Oke Bang, selanjutnya gue pengen nanya nih, masih seputar percaya diri. Bagi lo sendiri nih Bang, bagi lo sendiri tuh kepercayaan diri itu punya satu makna gak dalam hidup lo? Kayak misalkan jadi suatu hal yang sangat gue hargain banget, kayak gue sangat jaga banget. Kalau menurut lo gimana Bang? Menurut gue percaya diri itu jadi salah satu nilai positif dari manusia. Yaitu tadi gue bilang, kalau orang udah punya percaya diri yang bagus, ngedeketinnya juga enak gitu loh. Karena bagi gue kalau ngelihat orang yang udah punya percaya diri yang bagus tuh kayak good vibes aja orangnya gitu. Makanya bahagia aja, seneng aja deket-deket dan ngobrol sama orang yang sudah punya percaya diri yang baik gitu. Nah Bang, gue pengen nanya lagi, dibalik ke organisasi ya, bridging-nya agak kasar. Lu kan gue dengar adalah ketua angkatan 6 dari Intellectual Club of Public Relations, ya kan? Nah, lu sendiri tuh kan jadi ketua harusnya percaya diri. Harusnya. Kalau lu sendiri nih Bang, di organisasi saat itu ya, kita bicara saat itu, lu tuh bagaimana nge-keep rasa percaya diri lu tuh, sementara lu tuh mungkin dihadapkan dengan berbagai kesibukan lah, kayak misalkan tadi lu ngomong kan how to memupuk rasa percaya diri itu kan adalah ngobrol gitu kan salah satunya. Katakanlah kayak misalkan kita punya kesibukan lain gitu, kayak misalkan kerja lah atau apalah gitu. Kalau menurut lu sendiri tuh cara lain dari si kepercayaan diri ini tuh apa sih? Kalau sepengalaman gue waktu jadi ketua itu, kita memang jadi seorang ketua itu diwajibkan untuk percaya diri atau paling tidak terlihat percaya diri. Karena tugas kita sebagai ketua, sebagai seorang pemimpin itu kan mengambil keputusan. Kalau kita ngambil keputusannya aja terlihat ragu-ragu, gimana pengurus-pengurus gua, tim gua bisa percaya dengan keputusan yang gua ambil. Jadi meskipun kadang gua juga masih ngerasa bimbang antara ini keputusan yang terbaik atau tidak ya, tapi gua harus terlihat seolah-olah percaya diri. Ini adalah keputusan terbaik. Gue harus yakin. Tadi gimana pertanyaannya? Gue sampai lupa. Jadi kan lu sebagai ketua kan harus percaya diri gitu kan. Tapi kan kita tahu ya, ketua tuh kan dihadapkan mungkin berbagai kesibukan, katakanlah kayak kesibukan organisasi lah atau kesibukan di luar kampus lah ya. Nah itu tuh gimana sih cara nge-keep
apa ya, katakanlah kepercayaan dirinya itu Mm-mm. sehingga ya tetap ada dan malah makin berkembang gitu. Mm-mm. Katakanlah kalau misalkan kita nggak punya banyak waktu, Mm-mm. menurut lo gimana? Nah, kalau di gua waktu itu ya, gua mencoba waktu itu untuk berkomunikasi dengan orang lain itu nggak perlu waktu banyak menurut gua. Yang penting intensitasnya aja. Artinya ya gua tidak terlalu sering ngobrol sama tim gua waktu itu, cuman gua kan punya wakil juga. Yang penting gue jelasin nih, gue pengennya gini. Pengennya A B C D E. Ya udah, seminimal mungkin waktu ya gue maksimalin. Ngobrol meskipun 5-10 menit. Yang penting apa yang ingin gue sampaikan ini udah tersampaikan ke mereka. Terlepas nanti mereka penangkapannya seperti apa, baru nanti kita ini lagi mungkin di waktu yang lain. Ini agak bersinggungan dengan perkataan lo di awal gitu ya. Lo tuh suka ngomong. Mm-mm. Lu sendiri tuh suka ngomong emang dari kecil kah atau apa? Gimana? Sampai kapan? mungkin ini agak terdengar aneh ya. Iya. Waktu gue kecil, sebelum TK, bahkan sebelum TK deh. Anak-anak kecil kan kalau ditanya cita-citanya pasti sekenanya ya. Ya. Cita-cita kamu apa? Pasti jawabnya kalau cowok polisi, tentara, dokter gitu kan. Kalau gue waktu dari kecil ditanya cita-cita apa, gue jawabnya motivator. Serius? Iya. Karena pertama abang gua almarhum waktu itu kebetulan dia juga jadi trainer waktu itu, trainer motivator. Dan waktu gua kecil itu lagi zaman-zamannya Mario Teguh. Oh. Gua ngelihat dia, ih keren ya, orang bisa berdiri sendiri di atas panggung, diliatin banyak orang dan orang itu mendengarkan dia, terinfluence sama apa yang dia katakan gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, gue makin sadar bahwa ternyata yang gue idolakan itu bukanlah motivator, tapi lebih ke public speakingnya ternyata yang gue suka. Apalagi gue waktu SMP kenal stand up comedy, gue makin ini nih cocok sama gue gitu. Bahkan karena ditambah guru gue waktu itu sempat bilang, guru seni gue, kalau gue tuh tipikalnya yang one man show. One man show. Jadi ya memang cocok menjadi orang tunggal yang diperhatikan oleh banyak orang ini gitu. Berarti mengundang kayak apa ya? Kayak distraksi gitu ya? Jadi seneng jadi center of view, center of attention kalau kata guru gue tuh. Menurut lu nih Bang, itu faktor-faktornya itu apa aja gitu yang bisa mempengaruhi atau mengurangi lah rasa kepercayaan diri? Kalau dari gue sih faktor terbesar itu bisa jadi di internal dan eksternal. Kalau internal tadi gue bilang bahwa dari elunya sendiri udah nggak pede duluan, itu internal. Kalau eksternal ya faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi menurut gue. Kalau lingkungan lu mendukung lu untuk meningkatkan si confidence itu, ya confidence lu akan naik terus. Tapi kalau misalkan mungkin bahasa anak sekarang itu lingkungan lu toxic. Atau yang lebih tren lagi sekarang itu crab mentality ya kalau nggak salah. Yang ketika temen lu mau naik, si circle lu bakal narik, nggak mau temen lu di atas gitu. Nah itu juga harus dihindari circle lingkungan yang seperti itu sih menurut gua. Hal yang memotivasi diri lu tuh salah satunya tuh influence ya. Selain influence dari kakak lu, terus juga lu juga emang minat gitu dari dulu. Emang agak unik sih ya. Katakanlah kayak anak kecil punya minat dalam public speaking. Anak kecil nonton Mario Teguh aja menurut gue udah aneh. Udah aneh, iya sih. Udah aneh. Tapi itu adalah sisi yang unik gitu ya. The extraordinary you gitu ya. Gue dari kecil tuh dari SD paling seneng kalau sudah ada pelajaran yang sifatnya presentasi. Gue suka banget presentasi, suka nanya. Nanyanya suka sok pinter aja, padahal gue juga nggak ngerti-ngerti amat, tapi biar kelihatan keren aja. Berarti ini biasanya nih yang lu ya, yang apa kalau misalkan di kuliah tuh selalu yang ngelit lah istilahnya ya, ngelit teman-teman lu ketika presentasi gitu. Nah, Bang, lu punya motivasi lain gak sih selain mungkin dari kakak lu atau mungkin dari dalam diri lu? Lu tuh punya motivasi lain gak sih selain kedua hal itu tadi yang gue sebut? Kalau dari gua yang sempat gue mention di awal sih, kalau lu aja tidak percaya sama diri lu sendiri, ya orang lain tidak akan pernah percaya sama lu. Makanya itu yang jadi patokan buat gue. Gue harus bisa. Kalau orang tua gue tidak pernah menuntut gue seperti A, B, C, D, tapi ya dari gue sendiri, gue kalau pengen jadi A, ya gue harus berusaha untuk jadi A gitu. Kalau
gue ingin jadi orang yang dipercaya, ya gue harus percaya sama diri gue sendiri dulu gitu. Nah Bang, tadi kan lu sempat juga kan mention di awal tentang introvert extrovert, gue juga membahas itu. Nah bagi lu sendiri nih Bang, bagi lu sendiri nih extrovert atau introvertnya seseorang tuh mempengaruhi gak sih dalam bagaimana dia tuh mengembangkan kepercayaan dirinya? Menurut gua sih introvert atau extrovert itu pengaruh pasti ada. Cuman besar atau kecilnya pengaruh itu balik lagi ya ke orangnya. Lu mau introvert kalau misalkan kadang gini, introvert dan extrovert itu juga kadang kita dibenturkan dengan kondisi. Gue punya kok temen yang introvert, tapi ketika dia stand up, misalkan dia di atas panggung, dia menjadi orang yang 180% berbeda. 180 derajat berbeda, maksudnya. Artinya, percayaan diri itu ya tidak harus selalu terpengaruh introvert dan extrovert. Pengaruh pasti ada, tapi apakah pengaruhnya itu sebesar itu? Menurut gua enggak. Balik lagi ke orangnya dan kondisi. Iya, balik lagi ke lingkungan dan juga personal berarti. Gue juga setuju sih mungkin dari lu juga. Karena masalahnya gini, ada beberapa orang yang salah mengkategorikan terutama dalam hal introvert ya. Beda halnya introvert dan juga pemalu. Introvert bukan berarti pemalu ya, karena ya dia emang suka kesendirian aja. Tapi bukan berarti itu dia kayak gue gak bisa ngomong nih karena gue introvert. Enggak. Itu karena diagnosa asal Anda saja ya. Dan beda juga introvert dan males. Iya, betul. Gue introvert padahal lu nya aja malas keluar, lu nya aja malas bergaul sama orang. Benar. Banyak juga kayak gitu ya. Gue introvert nih gitu. Gue takut ketemu orang, padahal emang dasarnya aja yang gak mau. Iya. Balik lagi ya ke core teman-teman semua, mental terus juga desire atau keinginan gitu ya. Balik lagi keinginan kita tuh bagaimana? Karena kan kita tahu ya, keinginan tuh punya peranan penting, sangat penting bahkan ya dalam kehidupan seseorang gitu. Misalkan dalam pengambilan keputusan dan segala macamnya, terutama dalam hal masa depan ya, mungkin teman-teman sekalian yang lagi nonton gitu, yang lagi bingung. Kalau menurut lu sendiri ya, ini pandangan pribadi, kepercayaan diri itu satu hal yang bisa dibilang anugerah gak sih dari Tuhan gitu. Kayak misalkan dari dulu emang lu orangnya percaya diri aja tanpa harus memupuk rasa percaya diri itu gitu kan. Iya sih, iya. Menurut gua iya. Karena terkadang apa sih yang bikin orang gak percaya diri biasanya? Fisik, kemampuan. Sedangkan ada orang-orang yang sudah dianugerahi Tuhan fisik yang baik gitu loh. Jadi menurut gua, apakah percaya diri itu anugerah dari Tuhan? Bisa iya, gitu. Karena ada faktor, yaitu salah satu faktor dia sudah terpenuhi gitu loh. Yang kadang yang bikin kesel adalah orang yang udah cakep, kaya, pinter, tapi masih sosokan insecure. Kan ngeselin banget ya. Orang kayak kita kalau lu aja udah insecure, kita mau ngapain? Orang-orang kayak begitu. Ngeselin tuh orang-orang kayak gitu kadang. Iya, maksudnya kan insecure kan ya tidak terbatas ini. Ya balik lagi mungkin sih. Banyak faktor yang mungkin ya, kayak misalkan lingkungan pertemanannya kah atau gimana, gue juga gak ngerti. Dia insecure, dia memang cantik, kaya, tapi ternyata kakinya 3 gitu kan. Serem banget ya. Gini dong, larutan. Betul. Gue mikir dulu lagi. Intinya kalau supaya lo nggak insecure, lo harus belajar kenalan sama diri lo sendiri. Betul. Sih. Bukan sekedar tahu ya, tapi kenal, benar-benar kenal. Kalau tahu ibaratnya, lo tahu Rehan, tahu yang mana, yang ini. Tapi lo kenal nggak Rehan? Kalau kenal tuh, lo tahu dia orangnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa yang disukai, apa yang tidak disukai gitu. Nah, lu juga harus melakukan itu sama diri lu. Lu harus kenalan sama diri lu sendiri. Gue tuh sebenarnya orangnya seperti apa sih? Gue tuh hal yang gue suka apa sih? Yang gue tidak suka tuh apa sih? Kelebihan gue apa sih? Kekurangan gue apa sih? Gitu loh. Berarti mengenali diri ya. Kenalan sama diri lu sendiri. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal belum tentu sayang. Sudah sayang belum tentu jadian. Tadi kan udah bahas nih seputar anugerah dari Tuhan. Teman-teman juga harus sadar bahwasannya ya teman-teman juga punya keunikan gitu loh. Semua orang di dunia ini punya keunikan. Cuman terkadang ada beberapa orang yang emang gak sadar karena kita tuh kan yang pertama lihat tuh ya pasti visual gitu. Iya. Tadi kan gue udah nyaranin nih ke teman-teman semua nih yang lagi nonton tuh buat spare waktu buat diri kalian sendiri gitu. Kenali diri kalian, mungkin kayak mengevaluasi diri kalian tuh selama ini melakukan gimana aja. Kalau lu sendiri nih Bang, lu tuh punya
apa ya, katakanlah saran gak sih buat teman-teman semua buat menemukan value gitu. Lu ada saran gak sih buat teman-teman semua buat yang ngelakuin apa gitu buat cari value dalam diri gue gitu? Ya itu kalau dari gue ya, untuk menemukan value lu itu ya lu harus kenalan sama diri lu. Nah, caranya lu gimana lu mengenali diri lu sendiri adalah kadang-kadang kita tidak bisa menilai diri kita sendiri secara objektif. Menurut lu gue gimana sih gitu loh. Menurut gue sih lu ini bang. Apa? Peres banget nih. Jangan. Gue patahin kacamata lu nih. Ya gitu maksudnya, kalau lu untuk menemukan value sendiri ya perbanyak belajar apapun ya. Kalau misalkan lu memang cara lu untuk mempelajari sesuatu adalah dengan membaca, ya banyakin baca. Kalau gue karena malas baca, orangnya senang ngobrol, ya sebisa mungkin ngobrol sama orang-orang baru, pandangan baru gitu. Insight baru ya. Insight baru. Dan ngobrol sama orang dan segala macam. Dan gitu kan lu bisa nemu, oh ternyata gue nyambung ya ngomong sama orang dengan topik ini. Oh berarti mungkin ketertarikan gue tentang hal ini gitu loh. Itu. Jadi mulai menemukan kayak misalkan hobi baru, betul. Itu mulai dari insight teman-teman. Sharing is caring. Ih gila, tektokannya bagus banget ya bang. Oke bang, gue pengen nanya pertanyaan terakhir nih bang. Alhamdulillah akhirnya terakhir. Jangan kayak gitu. Oh nggak boleh ya? Saya juga lega. Pertanyaan terakhir nih bang, bagi lu ada saran gak sih buat teman-teman semua yang mungkin ya nonton, ada yang masih sekolah atau masih merintis karir gitu. Dan mungkin menurut gue pribadi gitu ya, buat gue pribadi gitu, lu punya saran gak sih kayak expand value kita gitu loh. Karena kan kita tahu ya dunia kerja tuh sangatlah bukan lumayan lagi, keras ya. Keras. Lu ada tips gak sih buat orang-orang yang katakanlah sebelum memulai dunia yang real gitu kan ya? Itu ada saran gak? Kalau sebenarnya menurut gue yang penting itu adalah sebagai manusia kita perlu sebuah personal branding yang kuat. Nah kalau untuk membangun personal branding itu kan panjang lagi. Yeah. Ntar kalau rame lanjut part 2. Dia bisa selanjutnya. Tapi artinya gini, dalam personal branding itu yang ada beberapa yang gue pelajari ya, ada beberapa aspek dan beberapa poin. Tapi poin paling penting dari sebuah personal branding adalah yang dari tadi gue mention, kenalan sama diri sendiri. Ketika lu sudah kenal sama diri lu sendiri, lu tahu apa kelebihan lu tidak perlu bingung lagi ngejual diri lu tuh seperti apa. Kenapa gue bilang personal branding itu sangat penting dalam dunia kerja? Bukan dalam dunia kerja aja, dalam kehidupan sehari-hari pun personal branding itu penting. Kalau pada dasarnya manusia, kenapa personal branding itu diperlukan untuk satu orang manusia? Because everybody want to be seen. Semua orang pengen dilihat. Pada dasarnya semua orang pengen keberadaannya itu diakui dalam lingkungan. Gimana caranya? Ya lu harus punya branding yang kuat. Lu harus menjadi pembeda daripada yang lain. Gitu juga di dunia kerja. Personal branding itu harus ada. Lu harus kenal value lu apa, lu harus tahu kelebihan lu apa, spesifikasi lu itu apa. Karena kalau misalkan lu lulus nih sebagai lulusan komunikasi konsentrasi PR misalkan. Lu hanya jual itu. Sekarang 1 tahun berapa banyak lulusan PR yang lulus gitu loh. Gak ada keunikannya. Lu harus bersaing dengan ratusan bahkan ribuan lulusan PR lain yang mungkin bahkan dari universitas yang jauh lebih ternama dari kita gitu. Yang pasti akan lebih dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Artinya ya lu harus kenalan dulu sama diri lu. Ketika lu sudah kenal dengan diri lu tahu apa kelebihan lu, apa kekurangan lu bisa jual apa gitu. Itu sih yang penting buat gua. Berarti personal branding terus juga keunikan dalam diri. Ya. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir nih, Bang. Anda lega ya? Lega, Saya alhamdulillah. juga lega kok. Oke, Bang. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Kan kita tuh dari awal tuh udah mulai kita ngomongin tuh udah mulai dari kepercayaan diri, terus value, terus juga nanti Bang Cahyo sempat bahas tentang personal branding yang tentu bakalan kita bahas juga nanti di episode. Kalau rame lanjut part 2. Kalau rame lanjut part 2 ya. Itu adalah pertanyaan terakhir. Nah, ini untuk terakhir bener. Terakhir banget. Terakhir banget nih. Gue pengen lu memberikan quotes nih buat teman-teman semua yang nonton. Quotes yang mungkin lu pegang banget ya dari dulu seputar kepercayaan diri. Aduh, apa ya? Karena sebenarnya pada dasarnya gue tidak terlalu percaya dengan kata-kata mutiara sebenarnya. Ya bagi gue, kalau gue yang gue pegang adalah
kondisi seseorang nggak akan pernah berubah kalau lu tidak mau merubah. Kalau lu pengen percaya diri, ya lu nya tidak merubah diri lu untuk percaya diri, ya lu nggak akan pernah bisa percaya diri. Artinya ya mulai dulu. Urusan nanti gimana ya itu nanti. Kalau gua, just do it aja. Oke, tadi quotes yang sudah dilontarkan oleh Bang Cahyo ya. Kalau bisa diklip aja nih, nanti di repost di TikTok gitu kan ya, pakai lagu yang mendem itu. Oke guys, itu adalah terakhir dari kita. Jangan lupa juga di-share, komen, like, subscribe ya. Pokoknya ala-ala YouTuber lah ya gitu ya. Dan jangan lupa juga saksikan terus iSpot di episode berikutnya yang gak kalah seru dari episode hari ini. Oke, jadi untuk terakhir kalinya gue Raihan dan Cahyo. Pamit undur diri dan we are signing off and bye-bye. Peace, love, and gaul.